Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Sajida Rahma. Saya dari Prodi Akuntansi angkatan 2019. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Haji Insinyur Ai Komaria, MS, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti, Bapak Dr. Haji Deden Komaria Priyatna, ST, SIP, MM, CHA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, Ibu Haji Dr. Winda Roswina, SE, ME, CPM, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, Ibu Maria Luciana, SE, MM, selaku Ketua Prodi Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, dan Ibu Febriani Damayanti, SE, SAK, MAK, CAK, CIPAS, selaku dosen pembimbing magang. Di sini saya akan mempresentasikan kegiatan selama magang di Yayasan Amal Abadi. Analisis kinerja laporan keuangan pada Yayasan Amal Abadi. Yang pertama, daftar isi. Bab pertama ada pendahuluan, bab 2 ada kajian pustaka, bab 3 profil organisasi dan aktivitas magang, bab 4 ada analisis, bab 5 ada kesimpulan dan saran, bab 6 ada refleksi diri. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang. Menurut Kasmir 2019-66, analisis laporan keuangan bahwa agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak, maka perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Hasil analisis laporan keuangan juga akan memberikan informasi tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Dengan adanya kelemahan dan kekurangan yang dimiliki, akan tergambarkan kinerja manajemen selama ini. Alat ukur yang digunakan yaitu dengan menggunakan beberapa rasio, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Tujuan yang pertama, memenuhi kurikulum mata kuliah wajib dari program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Yayasan Amal Abadi berdasarkan analisis rasio likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas. Bab kedua, kajian pustaka. Yang pertama ada pengertian akuntansi. Akunting ACIPA dalam SI 2020, akuntansi merupakan seni pencatatan dengan cara tertentu dalam ukuran moneter dari transaksi-transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan beserta penaksiran hasil-hasilnya. Akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, pengelolaan, dan mengenai transaksi keuangan yang disusun dengan sistematis dan kronologis serta disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang berguna bagi pihak yang berkaitan guna pengambilan keputusan. Kedua, ada akuntansi keuangan. Keuangan adalah ilmu yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan masalah kas, arus kas, pengeluaran, pendapatan, masalah yang terkait dengan mata uang lain dan atau flat. Di sini, uang adalah alat pembayaran, baik dalam bentuk mata uang maupun dalam bentuk giro dan cara pembayarannya lainnya. Sebagai contoh hal yang perlu diatur, diperhatikan, catat, dan dikomunikasikan kepada pihak yang membutuhkan. Keuangan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menemukan dan mengelola keuangan, sehingga keuangan berkaitan dengan bagaimana mendapatkan uang dari berbagai sumber dan bagaimana mengalokasikan dana atau uang yang terbatas. Yang ketiga ada kinerja keuangan. Menurut Irham Fahmi dalam Tias Wahyuning 2020-32, kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan peraturan-peraturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Yang keempat adalah laporan keuangan. Menurut Kasmir 2019-7, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Yang kelima, analisis laporan keuangan. Menurut Kasmir menemukan analisis laporan keuangan bahwa agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat
dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak, maka perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Hasil analisis laporan keuangan juga akan memberikan informasi tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Dengan adanya kelemahan dan kekuatan yang dimiliki, akan tergambarkan kinerja manajemen selama ini. Yang keenam ada jenis-jenis rasio keuangan. Jenis-jenis rasio keuangan, kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan ada beberapa jenis, setiap rasionya memiliki definisi dan kegunaan tertentu. Hasil perhitungan rasio keuangan dapat mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Berikut ini merupakan jenis-jenis rasio keuangan menurut para ahli. Yang pertama ada rasio likuiditas. Menurut Kazmir, rasio likuiditas yang atau sering juga disebut dengan rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa likuidnya suatu perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total aset lancar dengan total aktiva lancar, utang jangka pendek. Penilaian dapat dilakukan untuk beberapa periode sehingga terlihat perkembangan likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu. Yang kedua ada rasio solvabilitas. Menurut Kazmir 2019, rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya beberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan asetnya. Dalam arti luas yang dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan atau dilikuidasi. Yang ketiga ada rasio aktivitas. Menurut Kazmir, rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset yang dimilikinya, atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisien pemanfaatan sumber daya perusahaan efisien yang dilakukan misalnya di bidang penjualan sehingga penagihan piutang, dan efisien di bidang lainnya. Yang keempat ada profitabilitas. Menurut Kazmir, rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efisien manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh 20 laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya dalam penggunaan rasio ini menunjukkan efisien perusahaan. Yang bab ketiga ada profil organisasi dan aktivitas magang. Profil organisasi. Yayasan Amal Abadi didirikan pada tahun 2010 dipimpin oleh Pak Teddy Setiadi Eko. Yayasan Amal Abadi adalah yang hadir untuk memberikan perubahan pada dirinya dan masyarakat. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara. Di bawah naungan Yayasan Amal Abadi telah kokoh berdiri lembaga sosial yang bernamakan Lady of the Change. Lady Agent of the Change atau AOC yang mengartikan relawan membangun perubahan dan bertujuan melayani, bermanfaat, dan berkontribusi untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Pengembangan bidang sosial yang dilakukan yayasan akhirnya Lady Agent of Change AOC yang terdiri dari Lady Berbagi, Lady Pakar Keluarga, Lady Edu, Lady Academy, Lady Bahuma, Lady Advokasi, dan Lady Bacai, dan Lady Mengaji, dan Lady Kopere. Visi misi perusahaan menjadi yayasan sosial yang dikenal luas, peduli, amanah, dan profesional, serta didukung oleh berbagai lapisan masyarakat. Tujuan yayasan atau lembaga apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang atau masa depan. Kegiatan magang. Selama kegiatan magang dilakukan di bagian keuangan dan administrasi Yayasan Lady Amal Abadi. Kegiatan magang ini berdurasi selama 3 bulan dari Senin sampai Jumat pukul jam 9 sampai jam 4 sore. Kegiatan utama yang dilakukan diantaranya penyelenggaraan, dukungan administrasi, mencari solusi dan mampu menyelesaikan masalah administrasi, analisis data, dan menyusun laporan, mengatur dokumen perusahaan dan bentuk digital maupun fisik, dapat mencernakan dan mengatur jalannya rapat,
mengatur aktivitas, pembukuan dasar, dan pengelolaan data-data relawan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Komisi 2, Bapak Teddy Setiadi, Estikom. Menyusun anggaran, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, melaksanakan penata usahaan keuangan dan sarana, menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran serta pembinaan administrasi keuangan dan sarana dengan sekretariat daerah. Bab keempat, analisis. Laporan keuangan Yayasan Amal Al-Badi disajikan meliputi laporan neraca dan laporan laba rugi tahun 2021 dan 2022. Alat analisis yang digunakan berupa rasio keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Ini ada laporan neraca Yayasan Amal Al-Badi tanggal 31 Desember 2021. Selanjutnya ada laporan neraca Yayasan Amal di 31 Desember 2022. Selanjutnya ada laporan laba rugi Yayasan Amal Al-Badi per Januari sampai Desember 2021. Selanjutnya ada laporan laba rugi Yayasan Amal Al-Badi per Januari sampai Desember tahun 2022. Berikut ini perhitungan rasio terhadap laporan keuangan Yayasan Amal Al-Badi. Yang pertama ada rasio adalah rasio likuiditas, yaitu meliputi rasio lancar, sama dengan aktivitas lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Rasio likuiditas perusahaan tahun 2021 dibandingkan tahun lalu, tahun 2022 mengalami penurunan. Berarti perusahaan ini mengalami sedikit resiko karena likuiditas perusahaan 1,07 menurun menjadi 1,06. Yang kedua ada quick rasio, aset lancar dikurang inventaris dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Dan ini tidak ada mengalami penurunan dan penaikan. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Rasio ini dihitung dengan cara total debt to total asset ratio atau rasio kewajiban aset atas aset. Debt ratio total kewajiban dibagi total aset dikali 100%. Pada tahun 2021 total debt to total asset ratio Yayasan Amal Al-Badi adalah sebesar 17%. Ini berarti 17% total aset yang dimiliki oleh perusahaan belanja dengan kewajiban. Kemudian pada tahun 2022 total debt to total aset rasio merupakan adalah sebesar 10%. Ini berarti total aset yang dimiliki perusahaan belanja dengan kewajiban. Total debt to total aset rasio pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 1% dibandingkan tahun 2022. Yang kedua ada debt to equity ratio atau rasio kewajiban atas ekuitas. Total kewajiban. Debt to equity ratio, total kewajiban dibagi ekuitas dikali 1%. Pada tahun 2021 debt to equity ratio Yayasan Amal Al-Badi adalah sebesar 1,10%, yang berarti 1,10% ekuitas perusahaan dibiayai dengan kewajiban. Kemudian pada tahun 2022 debt to equity ratio Yayasan Amal Al-Badi sebesar 1,1%. Ekuitas perusahaan juga dibiayai dengan kewajiban. Debt to equity rasio perusahaan pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni sebesar 0,9% dibandingkan tahun 2021. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Rasio ini dihitung dengan cara yang pertama adalah profit margin. Penjualan bersih dibagi penjualan dikali 100%. Profit margin Yayasan Amal Al-Badi pada tahun 2021 adalah sebesar 1,30%, yang berarti setiap 10.000 penjualan dapat menghasilkan laba bersih sebesar 1,30%. Tahun 2022 profit margin perusahaan adalah
1,33%, yang berarti setiap 1000 penjualan dapat menghasilkan laba bersih sebesar 1,33%. Tahun 2022, perusahaan mengalami peningkatan sebesar 0,3% dibanding tahun 2021. Yang kedua ada return on equity. Penjualan bersih dibagi ekuitas dikali 100%. Pada tahun 2021, return on equity Yayasan Amal Badi adalah sebesar 14,5. Nilai ini bisa interpretasikan bahwa setiap 1000 ekuitas terdiri dapat menghasilkan laba bersih sebesar 14%, yaitu tahun 2022 return on equity pada Yayasan Amal Badi sebesar 14,31%. Ini berarti bahwa setiap 1000 penurunan ekuitas sendiri dapat menghasilkan laba bersih sebesar 14,31%. Pada tahun 2022 return of equity pada Yayasan Amal Badi mengalami penurunan sebesar 0,26%. Bab 5 kesimpulan. Hasil analisis laporan keuangan Yayasan Amal Badi tinjau dari rasio likuiditas, solvabilitas, dan probabilitas pada tahun 2021 dan tahun 2022, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Yayasan Amal Badi hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan ekuitas dan seluruh aset untuk menghasilkan laba bersih terlihat menurun dibandingkan tahun lalu. Kemampuan perusahaan dalam meningkatkan pengembalian modal pemilik menurun dibanding tahun lalu. Kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset untuk meraih laba bersih menurun dibandingkan tahun lalu. Caranya yang pertama, Yayasan Amal Badi harus mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan dengan tata kelola keuangan yang lebih baik, mampu menghadapi berbagai kendala, serta harus siap bersaing dan lebih unggul dalam memperluas usahanya. Sebaiknya perusahaan bidang atau usaha cabang ke daerah-daerah dan tentunya dapat menyerap tenaga kerja sehingga jumlah pengangguran berkurang. Yang keempat, selain itu menyarankan agar perusahaan lebih memperhatikan laporan keuangan dan komponen-komponen dalam pembuatan laporan keuangan itu sendiri. Yang bab 6 adalah refleksi diri. Banyak hal positif yang rasakan ketika magang di Yayasan Amal Badi. Tentu hal ini nantinya ketika terjun di dunia pekerjaan. Di perusahaan diberikan banyak kesempatan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab dari divisi administrasi dan keuangan. Hari pertama bekerja langsung diberikan arahan dan tugas dari supervisor, sehingga meskipun terkejut karena tidak terbiasa, dapat dengan beradaptasi dengan kesibukan pekerjaan yang ada di perusahaan. Suasana yang diciptakan oleh pegawai perusahaan bersifat kekeluargaan. Hal ini membantu penulis dan teman magang lainnya menjadi lebih nyaman dan cepat beradaptasi. Karyawan lainnya juga tidak canggung dan menganggap penulis dan teman magang lainnya sama. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.